Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah adik-adik sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab 2 topik A, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Lalu tujuan mempelajari bab ini yaitu untuk dapat mengenal sejarah bangsa-bangsa asing Eropa yang datang ke Indonesia, baik itu tokoh maupun periodisasinya, dan mampu untuk menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Adik-adik bisa menyimak terlebih dahulu video berikut ini. Oke, itu tadi adalah video singkat yang mana menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari simak penjelasan materi dari kakak. Adik-adik, selanjutnya kakak akan melanjutkan pembahasan dari video singkat tadi. Yang mana tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia ini kedatangan bangsa Eropa, ada 4, yaitu bangsa Portugis yang pertama, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan yang terakhir adalah bangsa Inggris. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah tentang kedatangan bangsa-bangsa tersebut. Yang pertama yaitu sejarah mengenai kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan pertualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera. Pelayaran penjelajahan samudera ini pertama dilakukan oleh Portugis yang mana berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis ini datang ke Malaysia untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis untuk menguasai daerah mereka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang menjadi wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, yang sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad, yaitu dari tahun 1512 sampai 1615. Lalu bangsa Eropa selanjutnya yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia yaitu di daerah Tidore, Maluku. Dan pengertian dari gold, glory, dan gospel sendiri yaitu gold itu artinya memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tembaga, dan rempah-rempah. Dan glory sendiri yaitu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan gospel sendiri adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapatkan dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut seperti bangsa Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha untuk mengusir bangsa-bangsa asing dari wilayahnya. Kemudian bangsa selanjutnya yang menyusul bangsa-bangsa sebelumnya yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596.
Kemudian bangsa Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yaitu daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Lalu bangsa Eropa terakhir yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu bangsa Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah atau Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan menempatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Oke, dari beberapa penjelasan tadi dapat diambil beberapa poin yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, kita mengetahui bahwasanya daerah timur Indonesia atau Maluku dan sekitarnya itu merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara Indonesia itu untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah. Itu ada beberapa bangsa yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yaitu dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Kemudian poin yang terakhir adalah kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang yaitu melakukan monopoli perdagangan bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Baik, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.